Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazirali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amidana bi asrariha. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Sirin, al-junun malun yusibuhu sahibuhu biqadril jununi minhu illa. Alhamdulillah, segala puji yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga kita diberikan nikmat iman dan Islam, berikut nikmat sehat badan, sehingga kita bisa kembali lagi di channel saya, dan saya pun bisa kembali lagi berbagi pengetahuan ya tentang arti daripada mimpi, yang tafsir tersebut atau takwil tersebut yang saya bacakan ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang dijelaskan oleh dua pendapat ulama, yaitu Syekh Ibnu Sirin dan Syekh Abdul Ghani An-Nablusi, yang menjelaskan mimpinya itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, kita langsung saja, yang mana sesuai dengan judul, yaitu orang yang bermimpi gila ya. Pertama kita bacakan dulu secara bersama, yaitu pendapat menurut Syekh Ibnu Sirin. Al-junun malun yusibuhu sahibuhu. Mimpi gila itu tandanya dia akan mendapatkan harta yang didapatnya itu biqadril jununi minhu, sesuai dengan kadar ukuran gilanya di dalam mimpi ya. Nah, kalau kita mimpi gilanya cuman ngelamun doang atau ketawa-ketawa doang gitu ya di dalam mimpi, nah itu tandanya dia akan mendapatkan harta ya minim ya, mendapatkan harta minimal secara minim. Dan apabila di dalam mimpinya itu gilanya sampai ngacak-ngacak pas sebaran batur ya, kalau kata bahasa Sunda mah sampai ngacak-ngacak sawah, ngacak-ngacak rumah, itu kan parah gitu gilanya. Nah, mimpi tersebut menandakan harta yang dia akan dapat itu besar gitu ya, sampai jadi kalau bisa dikatakan uang kaget gitu. Jadi rezeki yang tidak diduga. Illa annahu ya'malu fi infaqihi, kecuali maksudnya tapi harta yang dia dapat itu dikerjakan fi infaqihi, berinfak, biqadri ma la yambagi minas sorof, dengan ukuran perkara yang tidak pantas dilakukannya itu secara boros. Nah, tadi kita kembali lagi ke atas, bahasan yang di atas tadi, mimpi gila itu dia akan mendapatkan harta sesuai besar ukurannya, besar kecilnya itu sesuai kadar gilanya ya, sesuai ukuran di dalam mimpi gilanya. Nah, kalau gilanya parah ya itu dia akan mendapatkan harta besar. Kalau gilanya biasa saja, dia akan juga mendapatkan harta yang biasa saja gitu. Tapi yang harta yang dia dapat nanti, dia melakukan infak atau memberi ya. Dia akan berpoya-poya lah intinya mah, dengan ukuran yang tidak pantas dilakukannya gitu. Bukannya dipakai apa gitu ya, dapat uang bukannya dikeistriin atau untuk kebutuhan pribadi kalau punya, kalau udah rumah tangga atau ke anak gitu ya. Ma'akorini su'in, yang dia lakukan poya-poyanya itu bersama teman yang jelek kelakuannya ya. Jadi sekali lagi, mimpi gila itu tandanya dia akan mendapatkan harta. Besar kecilnya itu tergantung ukuran gilanya di dalam mimpi itu ya. Dan tapi harta yang nantinya kita
yang akan kita dapat itu digunakan untuk bersenang-senang gitu. Ya, bahasanya infak sih ya. Infak di sini maksudnya ya memberi ya, memberi. Itu kan sodako infak, zakat infak, masih infak. Jadi infak itu kata-kata memberi secara global ya. Tapi dia baik dia suka ngasih, tapi ngasihnya itu di dalam hal-hal keburukan. Nah contohnya, saya dapat ini nih, alhamdulillah dapat milik ya, dapat rezeki, gimana kalau kita minum-minum, saya traktir. Nah itu ditraktir ya, ditraktir, dia baik ngejajanin, tapi ngejajaninnya di dalam hal yang buruk bersama teman-teman yang buruk juga kelakuannya. Nauzubillahi min zalik. Nah, jadi kalau kita mimpi ini sama Allah dikasih tanda-tanda di dalam mimpi seperti ini ya, mimpi gila. Nah, gunakan harta kita yang akan diberikan oleh Allah nanti. Kan Allah udah ngasih tahu ke kita di dalam mimpi tanda-tandanya. Nah, kita supaya kontrol gitu ya, supaya kontrol, jaga keseimbangan. Nah, saya udah dikasih ini sama Allah harta. Nah, saya gunakanlah dengan cara baik. Nah, nanti ada aja ujiannya ada aja. Nah, seperti ada teman nyamper, gimana, ngajak ini, ngajak itu. Nah, itu ujian gitu ya. Nah, kita harus berhati-hati di situ. Jangan sampai main atau melakukan keburukan menggunakan uang kita ya. Maksudnya uang kita itu jangan sampai digunakan ke dalam hal keburukan bersama teman-teman yang buruk juga kelakuannya. Nah terus wakil dan sebagian pendapat ulama selain Sa'id bin Sirin, tapi ini kil ya, katanya gitu, belum jelas, nggak jelas ya, nggak jelas ini siapa ulamanya yang mengatakan mimpi gila itu menandakan kuswatun min miros, dia akan mendapatkan pakaian dari ahli warisnya. Wakil dan sebagian ulama juga mengatakan, berpendapat nailu sultanin liman kana min ahlihi, mimpi gila itu menandakan dia akan memperoleh kerajaan atau memperoleh jabatan liman kana min ahlihi, bagi orang yang ahlinya gitu ya, ahli di bidang pemimpin tersebut. Nah, kalau ahlinya RT hanya sebatas kepemimpinan rumah tangga ya itu udah jangan dikatakan lagi. Kalau misalnya keahlian kita di dalam memimpin hanya memimpin kampung ya, kita akan mendapatkan jabatan di kampung tersebut gitu sebagai pemimpin. Nah, terus wajununu sobi goniyu abihi min ibnihi wajununul mar'ati hisbusanati. Wajununu sobi, mimpi gilanya orang anak kecil. Nah seperti ini maksudnya, seorang bapak atau ibu mimpi anaknya gila, itu jangan kaget, jangan khawatir, jangan takut. Mimpinya seorang ibu dan bapak atau bapak anaknya itu gila di impiannya, itu jangan khawatir ya. Mimpi tersebut menandakan goniu abihi, dia mimpi tersebut akan mendapatkan harta kekayaan seorang bapaknya, min ibnihi, dari seorang anaknya. Jadi mimpi seorang bapak atau ibu mimpi anaknya gila, bahwa mimpi tersebut menandakan ibu bapaknya akan mendapatkan kekayaan min ibnihi, dari seorang anaknya. Nah bagus ya. Wajununul mar'ati hisbusanati, dan mimpi gilanya istri. Nah ini mah lain lagi gitu ya. Suaminya mimpi istrinya gila atau istrinya mimpi suaminya gila. Nah gitu, balikin aja gitu ya. Mimpinya seorang istri bermimpikan suaminya gila, atau seorang istri memimpikan seorang suaminya gila. Itu menandakan hisbusanati, akan mendapatkan kesejahteraan atau kesuburan harta, kesuburan apalah. Kalau kebun mah subur kebun, kalau harta ya subur harta, rumah tangga ya, kalau kekayaan keadaan subur keadaan. Hisbusanati, kesuburan tersebut akan terjadi di tahun itu gitu ya.
Selanjutnya, nah itu menurut Ibnu Sirin, dan kita bacakan juga menurut Syekh Abdul Ghani An-Nabalusi bagaimana berpendapat beliau tentang mimpi gila. Jununun pil manami goniun wa ijun. Mimpi gila pil goniun wa ijun itu menandakan akan mendapatkan kekayaan atau kesuburan wa ijun dan kemuliaan. Izakana min ghairi arid. Itu pun apabila kekayaan tersebut yang bukan datang baru, maksudnya yang bukan bawaannya. Jadi bagi orang yang memang sedang kesusahan gitu. Ini menurut Abdul Ghani An-Nabalusi, mimpi gila itu menandakan kekayaan, akan mendapatkan kekayaan dan kemuliaan. Itu pun mimpi gila yang menandakan akan mendapatkan kekayaan atau kemuliaan itu pun kalau memang bukan dia orang kaya atau dia orang mulia. Nah gitu. Contohnya kalau presiden mimpi gitu ya, seorang presiden mimpi gila, itu mah ya memang presiden mah dia lagi orang kaya gitu, dia memang lagi nggak kesusahan, dia lagi senang. Itu nggak bertafsirkan dia akan mendapatkan kemuliaan, bahkan kebalikan gitu ya. Jadi mimpi gila ini yang menandakan akan mendapatkan kekayaan dan kemuliaan bagi orang yang memang hidupnya penuh dengan kehinaan, bagi orang yang memang hidupnya penuh dengan kesulitan. Nah, wahwa ya dulu ala ikbali dunya wal afroh wal musirot. Mimpi gila itu menandakan bahwa akan menghadapnya dunia kepada si pemimpi. Jadi dunia yang akan nyari kita, bukan kita lagi yang nyari dunia. Ya maksudnya bukan kita yang nyari-nyari kerjaan, tapi kerjaan nanti yang nyari-nyari kita. Wal afro, dan mimpi gila tersebut menandakan akan mendapatkan kebahagiaan. Wal musirot, dan akan mendapatkan kemudahan. Biman yarju asilata. Nah, dunia tadi ya, harta yang akan nyari kita, dan kebahagiaan yang datang nanti, dan kemudahan yang akan menghampiri kita, itu dengan cara apa? Apakah kita memang harus di rumah aja terus harta nyamperin gitu, atau kebahagiaan nanti juga datang ke kita diam aja sambil ngopi apa gimana? Nah enggak, biman yarju asilata. Jadi kita jangan berpangku tangan oleh mimpi tadi. Tetap terjadi atau tidaknya itu tergantung usaha dan doa kita ya, sikap kita sendiri. Nah di sini yang akan didapatkan harta dan kebahagiaan atau kemudahan itu biman yarju asilata, dengan sebab si pemimpi itu yang akan berharap-harap untuk berkunjung silaturahmi. Nah dengan sebab silaturahmi dia akan mendapatkan harta terus dan kebahagiaan dan kemudahan. Fa in tahabbato fil manami min masisaiin kana dalilan ala akli riba. Apabila mimpi gilanya itu sampai ngebadaratin orang lain, atau sampai kacau lah, bener-bener ini mah ngamuk di dalam mimpinya, di dalam mimpinya itu ya, gilanya itu parah. Min masisaiin, sehingga memegang suatu perkara. Nah jadi gilanya itu sampai ngancurin gitu, maksudnya sampai ngancurin pakakas, sampai ngancurin rumah orang atau rumah dia sendiri. Nah, karena dalilan akli riba, maka mimpi tersebut menandakan dia si pemimpi itu akan memakan makanan yang riba. Na'udzubillah. Wakil dan sebagian ulama berkata selain Syekh Abdul Ghani An-Nabalusi, al-junun ya dulu ala duhulihi al-janata. Mimpi gila itu menandakan dia akan masuk surga. Nah, wal junun ya dulu alal iski, dan mimpi gila juga menandakan dia akan kesengsem, dia akan merasakan rindu. Jadi mimpi gila sebagian ulama mengatakan
enggak, ini bukan ulama, maksudnya bukan ulama lain yang wakil ini ya. Wal junun ya dulu alal iski. Si Abdul Ghani melanjutkan penjelasan tentang mimpi gila, itu menandakan dia akan rindu terhadap seseorang atau rindu terhadap kelakuannya gitu, atau gimana itu ya, apa yang dia rindu itu. Wal junun ya dulu ala dorbil mu'alami, dan mimpi gila itu menandakan bahwa dia akan mendapatkan pukulan ya yang sangat menyakitkan. Jadi mimpi gila dia itu menandakan akan mendapatkan sesuatu yang menyakitkan, entah itu pukulan lisan ya dengan ucapan yang menyakitkan si pemimpi, ataupun secara lahir, secara dohir, atau secara nyata pukulan tangan gitu ya. Waya dulu jununu aidon ala amali solihah, dan mimpi tersebut ya, mimpi gila menandakan ala amali solihah, menandakan amal-amalnya yang solihah, amal-amalnya yang baik. Nah, jadi kembali lagi kepada kita pribadi masing-masing, bagaimana keadaan kita, bagaimana memang ya pikiran kita mimpi tersebut ya. Jadi enggak semuanya mimpi ini sesuai, bahkan si Abdul Ghani Anabalusi dan si Ibnu Sirin tersebut selalu menggantungkan kepada kejadiannya si pemimpi ya. Nah seperti yang ini izakana itu ya. Nah mimpi gila itu akan mendapatkan kekayaan, tapi bagi orang yang memang lagi kesulitan. Kalau mimpi gila bagi orang yang kaya itu dia akan mendapatkan kebalikan ya, kesengsaraan. Nah seperti itu. Jadi kembali ke kita masing-masing. Nah mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon dimaaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.